Astagfirullah, 10 ciri wanita yang sudah dinikahi jin. Nomor 9 paling menyeramkan. Ada tanda-tanda yang terlihat jelas dari wanita yang telah dinikahi jin, terutama dari perilaku-perilaku kaum Hawa itu sendiri. Mengapa jin bisa menikahi manusia? Bagaimana dalilnya serta indikasi apa yang terlihat dari wanita yang sudah dinikahi makhluk gaib ini? Dalam pandangan Islam, salah satu interaksi manusia dan jin bisa dalam bentuk pengagungan manusia kepada jin. Jin merasa bangga dengan tindakan mereka. Bisa juga terjadi karena dorongan nafsu syahwat. Sampai pada puncaknya, jin akan merasuk ke tubuh manusia itu. Karena itulah menjadi kewaspadaan bagi manusia, terutama kaum wanita. Kenapa? Karena jin sangat menyukai wanita, terutama yang suka mengumbar aurat mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, jin merasuk ke dalam tubuh manusia, terkadang karena syahwat, hawa nafsu, atau jatuh cinta. Sebagaimana yang telah terjadi antara manusia dengan sesama manusia. Intinya, manusia sangat mungkin dicintai oleh jin, makhluk yang tidak terlihat. Karena mereka melihat manusia, sementara normalnya manusia tidak bisa melihat jin. Dari Majmu' Al-Fatawa. Berikut tanda-tanda perempuan yang sudah dinikahi oleh jin. Pertama, sering memimpikan seorang laki-laki. Lelaki yang mendatanginya dalam mimpi bisa saja seorang yang telah ia kenal maupun yang tidak ia kenali. Kedua, mudah sekali meninggalkan sholat. Perempuan yang telah dinikahi oleh jin biasanya akan lebih mudah meninggalkan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Hal ini disebabkan lemahnya keimanan seorang wanita, sehingga gampang dinikahi oleh jin dan jin akan membuatnya semakin jauh dari Allah Ta'ala. Ketiga, sering berlama-lama di kamar mandi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya tempat buang hajat didatangi setan. Jika kalian masuk WC maka ucapkanlah, A'udzubillahi minal hubusi wa khabaits. Aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, sangat menyukai musik. Allah Azza wa Jalla bersabda, yang artinya, dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Quran Surat Luqman ayat 6. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ketika ditanya tentang maksud ayat ini, beliau menjawab bahwa itu adalah musik. Seraya beliau bersumpah dan mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali. Kelima, sering tertawa hingga terbahak-bahak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan janganlah terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat Tirmizi. 6. Selalu ingin bermasturbasi. Allah berfirman, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada celah. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5 hingga 7. Ketujuh, merasa cemas tanpa alasan. Allah berfirman, kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Quran Surat Ali Imran ayat 154. 8. Sering bertengkar dengan suami. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya, maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh hebat seperti engkau. Hadis riwayat Muslim. 9. Sering bermimpi didatangi ular.
Ketika seorang wanita telah disukai oleh jin, biasanya ia akan sering didatangi jin tersebut dalam bentuk ular di dalam mimpinya. Selain ular, terkadang wanita tersebut juga bermimpi menakutkan lainnya, seperti bentuk jin yang menakutkan atau berada di pemakaman. 10. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup. Dan Allah adalah sangat cepat penghitungannya. Quran Surat An-Nur ayat 39. Adapun sifat wanita yang dibenci Allah. Semua perempuan muslim tentunya sangat menginginkan kebahagiaan. Tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjauhi larangannya. Akan tetapi realitanya, banyak wanita yang secara tidak sadar ataupun dilakukan dengan sengaja. Perlu diketahui jika masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah beberapa dosa wanita yang sangat dibenci Allah menurut dasar hukum Islam dan dalam Al-Quran yang harus diwaspadai dan dihindari. Pertama, merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk, rupa, warna, dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik sejenisnya dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain, khususnya pria dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Kedua, melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan pria, maka masuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Ketiga, wanita ja'zariyah. Wanita ja'zariyah atau wanita yang kasar dan sombong juga merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang selalu berlaku kasar dan sombong pada orang lain seperti sering berteriak, tidak mau bergaul, dan juga terlalu membanggakan diri merupakan hal yang harus dihindari para wanita, sebab menjadi sikap yang akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah. Rasulullah SAW bersabda, "Tiadakkah kamu aku beritahu tentang sifat penghuni neraka?" Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyahut, "Tentu wahai Rasulullah." Rasul bertutur, yaitu setiap ja'zari yang banyak makan lagi pelit dan sombong. Abu Hurairah berujar, kami bertanya pada beliau, apakah yang dimaksud ja'zari? Beliau menjawab, yang membanggakan diri. Aku bertanya, dan apakah yang dimaksud dengan jawas? Yang banyak makan lagi pelit itu? Beliau menjawab, yaitu yang gemuknya berlebihan. Abu Hurairah berkata, jika Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang ja'zari, jawas, sahab, yang tidur seperti bangkai, dan yang laksana keledai pada siang hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Keempat, mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga, sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam, serta sabda Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan seperti memindahkan Bukit Merah menuju Bukit Putih, ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. Kelima, berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis, sehingga memperlihatkan setiap lakukan tubuhnya. Apalagi jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong. Namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. 6. Syirik. Dosa yang identik dengan perempuan dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan menyamakan atau menyekutukan Allah dengan selainnya, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, secara nyata ataupun secara terselubung. Syirik sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni syirik besar dan syirik kecil.
Syirik besar adalah beranggapan sesuatu apapun itu yang menyamai Allah, sedangkan syirik kecil merupakan hasrat atau keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia lain dalam urusan ibadah atau lebih dikenal dengan pamer atau riya dalam Islam. Ketujuh, jawazah. Wanita yang jawazah atau dengan kata lain terlalu royal, rakus, pelit, dan juga banyak makan juga merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dalam riwayatnya mengatakan jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah olehmu pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit. Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Mereka disuruh memutuskan hubungan silaturahim, lalu mereka pun melakukannya. Dan mereka disuruh berbuat dosa, lalu mereka durhaka." Hadis riwayat Ahmad. 8. Banyak bicara dan pembual. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah sarsarun, mutasyadikun, dan mutafayikun." Para sahabat mendukas, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu sarsarun dan mutasyadikun, tapi mutafayikun kami tidak mengetahuinya, siapakah mereka?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah orang yang sombong." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Abu Nuaim. Bila ada sifat tersebut dalam diri Anda, bertobatlah, semoga kita terhindar dari sifat itu. 9. Menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan, lalu mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan juga wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan untuk melengkapi keluarga mereka. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam. Kecuali di saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan wanita untuk menolak. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.